1836 Lovers, Worry. Saat ini, apa yang paling banyak dibicarakan oleh orang-orang di Tanah Suci martialisme adalah dendam dan keluhan antara Chu Feng dan 4 klan kekaisaran besar. Namun, untuk Pulau Immortal, yang paling mereka khawatirkan adalah kematian Bai Li Xinghe. Bai Li Xinghe telah menghilang pada hari majelis pertempuran generasi muda terkuat dan tidak menunjukkan dirinya sesudahnya. Sementara yang lain tidak khawatir tentang kehidupan dan kematiannya, tuannya, Weaponry Refinement Immortal, sangat khawatir. Melihat bahwa muridnya masih belum kembali setelah waktu yang lama berlalu, Immortal perbaikan senjata secara pribadi berangkat ke Gongba Plains lagi. Meskipun Zhang Ming dan Zhang Tianyi tidak lagi hadir di Gongba Plains dan hanya benteng itu yang tersisa. Immortal Refinement Weaponry telah berhasil mendapatkan beberapa petunjuk setelah melakukan penyelidikan dan penyelidikan. Saat ini, dia yakin akan satu hal. Itu adalah muridnya, Bai Li Xinghe, sudah pasti mati. Adapun pelaku yang menyebabkan kematian muridnya, mereka adalah 2 orang, Chu Feng dan Leng Yue. Di Pulau Abadi, The Weaponry Refinement Immortal berdiri di depan kuburan. 4 karakter ditulis di batu nisan, Bai Li Xinghe. Namun, kuburan ini kosong. Xinghe, tuanmu telah mengecewakanmu. Meskipun kamu bertemu dengan kematian yang kejam, aku bahkan tidak bisa melindungi mayatmu. Petik 2. Tapi, tuanmu pasti akan membalasmu. Kamu dapat yakin, The Weaponry Refinement Immortal melihat ke kubur yang kosong. Rasa bersalah memenuhi matanya yang sudah tua. Senior, tiba-tiba, suara lembut terdengar. The Weaponry Refinement berbalik untuk melihat. Ada 3 wanita cantik berdiri di sana. 3 keindahan ini adalah 3 kekasih Chu Feng, Ziling, Su Rou dan Su Mei. Su Rou itu seksi, Su Mei sangat menggemaskan. Adapun Ziling, dia jauh lebih menarik daripada Su Rou dan Su Mei dalam semua aspek, menjadi seksi dan menggemaskan. Dia mengeluarkan udara yang sangat terkenal namun masih sangat menarik. Dia adalah kecantikan yang mampu menyebabkan kejatuhan kota atau negara bagian. Su Rou dan Ziling telah berada di Pulau Abadi sejak lama. Adapun Su Mei, dia awalnya tinggal di World Spiritist Alliance. Namun, dalam beberapa hari terakhir, dia secara pribadi telah diajarkan oleh Weaponry Refinement Immortal. Ketiga saudara perempuan itu semula seharusnya sangat senang bisa bersatu kembali satu sama lain. Namun, pada saat ini, mereka bertiga memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka. Mereka bertiga sudah tahu bahwa Bai Li Xinghe telah meninggal, dan bahwa ada 2 tersangka yang bisa menyebabkan kematian Bai Li Xinghe. Satu adalah Leng Yue, dan yang lainnya adalah Chu Feng. Jadi kamu semua telah datang, meskipun Imapal penyempurnaan Weaponry sangat sentimental, dia tidak mengungkapkan kesedihannya kepada mereka bertiga. Sebaliknya, dia menunjukkan keramahan yang sama saat menghadap mereka. Kami ingin membakar dupa untuk kakak senior Bai Li, kata Ziling dan yang lainnya. Silakan, The Weaponry Refinement Immortal melambaikan tangannya. Setelah itu, Ziling, Su Rou dan Su Mei semuanya menawarkan dupa untuk Bai Li Xinghe. Sebenarnya, Ziling, Su Rou dan bahkan Su Mei, yang baru saja tiba di sini, semuanya sangat membenci Bai Li Xinghe. Namun, tetap bahwa Immortal Refinement Weaponry telah mengajarkan banyak hal kepada mereka, dan menghabiskan banyak upaya untuk benar-benar menghilangkan serangan balik yang mereka derita. Dengan demikian, dengan mempertimbangkan Immortal Refinement Immortal menjadi pertimbangan, mereka masih harus menawarkan dupa untuk Bai Li Xinghe. Senior, orang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Tolong jangan berduka lagi. Setelah menawarkan dupa, ketiga gadis itu berkata bersama. Itu benar, orang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Namun, kebencian ini harus dibalas, kata The Weaponry Refinement Immortal. Senior, mungkinkah kamu telah menentukan siapa pembunuh kakak senior Bai Li? Ziling bertanya dengan sangat prihatin. Dia tidak peduli dengan kematian Bai Li Xinghe. Sebaliknya, dia sangat khawatir tentang siapa pembunuhnya, apakah kematiannya terkait dengan Chu Feng atau tidak. Dia secara alami berharap bahwa kematiannya tidak berhubungan dengan Chu Feng. Mereka bertiga telah tinggal di Pulau Abadi untuk beberapa waktu sekarang. Dengan demikian, untuk tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, mereka sudah tahu seberapa kuat Immortal Refinement Immortal itu. Karena Chu Feng saat ini sedang dicari oleh 4 klan kekaisaran besar, dan tuan mereka menolak untuk menunjukkan wajahnya sepanjang waktu. Jika abadi penyempurnaan senjata menyerang Chu Feng pada saat seperti itu, akan sangat sulit bagi Chu Feng untuk melarikan diri kematian. Aku sudah memastikan siapa pembunuhnya. Itu adalah murid Istana Hukum Surgawi, Leng Yue, kata The Immortal Refinement Immortal. Leng Yue, mendengar kata-kata itu, Ziling, Su Rou dan Su Mei semua menghela napas lega. Senior, Leng Yue adalah murid yang paling dihormati di Istana Hukum Surgawi. Jika kamu menyentuhnya, Istana Hukum Surgawi pasti tidak akan membiarkan kamu pergi, kata Su Rou. Aku secara alami tahu bahwa Istana Hukum Surgawi sulit untuk dihadapi. Tapi, muridku juga bukan seseorang yang bisa dibunuh siapapun. Petik 2. Selanjutnya, Xinghe dipercayakan kepada aku oleh teman dekat aku sebelum kematiannya. Aku dipercaya untuk merawatnya. Petik 2. Sekarang Xinghe telah terbunuh, aku telah mengecewakan teman dekatku. Jika aku tidak melakukan apa-apa tentang hal itu, bagaimana mungkin aku masih dianggap manusia? Kata Immortal Refinement Immortal Weaponry. Kalian semua tidak perlu khawatir dengan masalah ini lagi.
Aku pasti akan membalaskan dendam kepada Xinghe. The Weaponry Refinement Immortal melambaikan tangannya untuk menunjukkan pada Ziling dan yang lainnya bahwa mereka tidak perlu mendesaknya lagi. Kemudian, dia melihat ke arah Su Mei dan bertanya, Lil Mei, apakah kamu sudah terbiasa dengan tempat ini? Bagaimana ini dibandingkan dengan World Spiritist Alliance? Petik 2. Iya, aku sudah sangat terbiasa dengan tempat ini. Senior memperlakukan aku seperti saudara sendiri. Aku juga menganggap senior sebagai kerabat aku. Selanjutnya, saudara perempuan aku juga ada di sini. Tempat ini terasa seperti rumah bagi aku. Ini jauh lebih baik daripada World Spiritist Alliance, kata Su Mei sambil tersenyum berseri-seri. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Meskipun pendeta kiri dan yang lainnya sangat baik padanya di World Spiritist Alliance, ada terlalu banyak orang di sana. Karena itu, selalu ada orang yang mencoba untuk meminta bantuannya. Dia sangat tidak menyukainya. Itu bagus. Jika kamu menyukai tempat ini, maka tinggal di sini lebih lama. Kakakmu Chu Feng saat ini telah menyinggung 4 kekaisaran besar. Jika orang-orang tahu bahwa kamu semua terkait dengannya, kamu semua pasti akan terlibat. Pada saat itu, bahkan World Spiritist Alliance tidak akan dapat melindungi kamu. Petik 2. Sedangkan bagiku, meskipun aku telah memasuki pengasingan untuk memperbaiki senjata selama bertahun-tahun, dan aku belum membunuh siapapun selama bertahun-tahun. 4 klan kekaisaran besar masih harus mempertimbangkan secara mendalam jika mereka ingin mengganggu pulau immortalku, The Weaponry Refinement kata abadi. Senior itu sangat tangguh, Su Mei mengangguk dan tersenyum manis. Setelah itu, mereka mengobrol sedikit lebih lama. Kemudian, Immortal Refinement Weaponry Immortal pergi. Ketika Weaponry Refinement Immortal pergi, senyum pada wajah Ziling, Su Rou dan Su Mei semuanya menghilang. Tampaknya senior sudah menentukan pembunuhnya adalah Leng Yue. Hal ini tidak ada hubungannya dengan kakak Chu Feng. Hanya jika masalah ini terkait dengan kakak Chu Feng, aku ingin tahu apa yang senior akan lakukan. Ziling masih khawatir. Setiap kali senior menyebutkan kakak laki-laki Chu Feng, dia mengungkapkan ekspresi yang sangat apresiatif. Selanjutnya, kita dapat mengatakan dari nadanya bahwa dia khawatir tentang kakak Chu Feng. Petik 2. Hanya karena hal-hal tertentu dia memutuskan untuk tidak membantu kakak cucu. Aku pikir bahwa bahkan jika kematian Bai Li Xinghe disebabkan oleh kakak Chu Feng, senior juga tidak akan memeriksanya. Petik 2. Bagaimanapun, aku pernah mendengar dari orang lain bahwa Bai Li Xinghe adalah seorang bajingan. Dengan betapa seniornya kebijaksanaan dan kepekaannya, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang karakter muridnya? Su berkata. Aku khawatir itu tidak harus terjadi. Bai Li Xinghe hanya bisa menjadi murid senior karena hubungan leluhurnya dengan senior. Aku pernah mendengar bahwa leluhur senior dan leluhur Bai Li Xinghe adalah saudara yang hidup dan mati. Selain itu, leluhurnya hanya mati karena ia menabung senior. Petik 2. Dengan hubungan istimewa itu, bahkan jika kakak laki-laki Chu Feng yang membunuh Bai Li Xinghe, senior kemungkinan tidak akan menghindarkannya juga, kata Su Rou. Daripada mengkhawatirkan secara membabi buta di sini, aku benar-benar berharap bisa keluar dan melihatnya. Sayangnya, aku tidak cukup kuat. Bahkan jika aku melihatnya, aku hanya akan menjadi bebannya, dan tidak dapat membantunya sama sekali. Memikirkan hal-hal itu, mata Ziling menjadi sedikit memerah. Pada saat ini, Su Rou dan Su Mei sama-sama mengungkapkan ekspresi kekhawatiran yang mendalam di wajah mereka. Apa yang mereka bertiga paling khawatirkan tidak lain adalah Chu Feng. Aho! Chu Feng sedang dalam perjalanan ke lembah tersembunyi dunia ketika dia tiba-tiba bersin dengan keras. 1 bersin adalah seseorang yang memikirkanmu, 2 bersin adalah seseorang yang mengutukmu, dan 3 bersin berbicara tentangmu. Dengan bersin yang begitu kencang, teman kecil Chu Feng, sepertinya seseorang memikirkan kamu dengan mendalam, kata Yao Jiao Guang sambil tersenyum. Editor's note, the sneezing is an old wives' tale in China and is still commonly referred to. Aku tidak pernah berpikir bahwa bahkan senior akan bercanda, Chu Feng menyeka hidungnya dan tersenyum. Haha, meskipun kita adalah binatang buas, kita masih memiliki 7 kondisi emosional dan 6 keinginan seperti manusia. Secara alami, kita juga tahu bagaimana bercanda. Kalau tidak, hidup kita akan sangat membosankan. Petik 2. Yao Jiao Guang saat ini dalam suasana hati yang sangat baik. Pada saat ini, dia berhenti dan menunjuk ke hutan luas tanpa batas di depan mereka. Kami telah tiba di lembah tersembunyi dunia. Bab 1837 melihat Jiang Wuxiang lagi. Lembah tersembunyi dunia, tapi ini jelas hutan, kata Hong Qiang. Tidak, di bawah kami adalah lembah tersembunyi dunia. Hutan ini dibentuk oleh formasi roh, kata Chu Feng. Pembentukan roh, Hong Qiang kaget. Seperti yang diharapkan dari spiritualis dunia jubah naga Mark Royal. Teman kecil Chu Feng benar-benar berhasil melihat melalui itu dengan sekali lirikan. Itu benar, penguasa lembah tersembunyi dunia ini juga seorang spiritualis dunia jubah naga tanda naga, kata Yao Jiao Guang. Spiritualis dunia jubah naga Mark Jubah? Mungkinkah dia salah satu dari 10 dewa? Hong Qiang bertanya. Haha. Orang-orang di dunia hanya tahu bahwa 10 dewa adalah spiritualis dunia jubah naga Mark Royal. Namun, pada kenyataannya, tanah suci martialisme adalah tempat dengan naga tersembunyi dan harimau berjongkok. 10 dewa bukan satu-satunya spiritualis dunia yang diselubungi oleh naga Mark Royal. Hanya, bagi beberapa ahli, mereka tidak ingin orang lain tahu tentang mereka.
Salah satu contohnya adalah penguasa tempat ini, kata Yao Jiao Guang. Memang, tanah suci martialisme benar-benar tempat dengan naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Teknik roh dunia senior ini sangat melampaui teknik aku, seru Chu Feng dengan kagum. Meskipun mereka berdua naga spiritual dunia jubah-jubah, kekuatan teknik roh dunia juga terkait dengan kekuatan budidaya mereka. Meskipun Chu Feng telah menjadi spiritualis dunia jubah naga tanda naga, dia hanya bisa bertarung melawan peringkat 2 kaisar bela diri menggunakan teknik roh dunianya. Yang mengatakan, teknik roh dunianya jauh lebih rendah daripada ayah Zhang Tianyi, Zhang Ming. Adapun pembentukan roh yang dibuat oleh ahli tersembunyi ini, itu bahkan lebih kuat daripada yang didirikan ayah benteng Zhang Tianyi di Gongba Plains. Dari ini, dapat ditentukan bahwa kekuatan ahli tersembunyi ini kemungkinan akan lebih kuat daripada ayah Zhang Tianyi. Yin Gongfu, berhenti pura-pura buta. Cepat, buka pintunya. Yao Jiao Guang berteriak ke bawah. Suaranya begitu gemuruh sehingga dunia mulai bergetar. Bas. Tepat setelah dia mengucapkan kata-kata itu, sesosok terbang keluar dari hutan di bawahnya dan berdiri di depan Chu Feng dan yang lainnya. Itu adalah pria paruh baya. Dia mengenakan pakaian yang sangat polos dan tanpa hiasan. Penampilannya juga sangat biasa. Namun, dia memancarkan udara yang tidak dimiliki orang biasa. Kultivasinya sama dengan Yao Jiao Guang. Dia adalah kaisar marsial peringkat 3. Orang ini adalah Yin Gongfu. Brother Yao Jiao, aku percaya bahwa kamu sudah baik sejak terakhir kali kami bertemu. Apa yang membawamu bersantai mengunjungi aku di sini hari ini? Yin Gongfu sangat terkejut melihat Yao Jiao Guang. Namun, dia juga sangat senang. Aku tidak punya waktu luang untuk datang ke tempatmu. Aku hanya datang ke sini untuk membantu melihat dua teman aku di sini dan membuat beberapa perkenalan. Ini adalah, Yao Jiao Guang menunjuk ke Chu Feng dan Hong Qiang di belakangnya. Chu Feng, setelah melihat Chu Feng, Yin Gongfu segera terkejut. Ekspresi terkejut menutupi wajahnya. Ya ampun, kamu kaget bukan? Itu benar, dia adalah Chu Feng, kata Yao Jiao Guang dengan sikap puas diri. Chu Feng memberi hormat kepada senior Yin, Chu Feng menggenggam tinjunya dan menyapa Yin Gongfu dengan sopan. Ya ampun, tidak perlu bersikap sopan seperti ini. Teman kecil Chu Feng, saat ini kamu adalah orang paling terkenal di tanah suci martialisme. Tidak ada orang yang tidak tahu tentang kamu. Untuk melihat kamu dalam daging hari ini, aku harus mengatakan, kamu benar-benar luar biasa, dan bahkan lebih kuat dari yang aku bayangkan. Yin Gongfu memuji Chu Feng berulang kali. Kemudian, dia melihat ke Hong Qiang dan berkata, orang ini? Lord Benefaktor, tolong terima penghormatan Hong Qiang ini. Saat Hong Qiang berbicara, dia berlutut dan berlutut di udara. Dia mulai bersujud kepada Yin Gongfu. Cepat, bangun kembali. Apa yang kamu lakukan? Yin Gongfu segera meminjamkan lengan Hong Qiang untuk membantunya mundur. Sementara dermawan mungkin tidak mengingat Hong Qiang ini akan selalu mengingatmu. Saat itu, ketika Hong Qiang ini masih muda, dermawan, kamu menyelamatkan hidup Hong Qiang ini, kata Hong Qiang. Hong Qiang, apakah kamu pemuda yang dikejar binatang buas di domain aliansi? Tanya Yin Gongfu. Aku, Benefaktor, kamu sebenarnya masih ingat dengan junior ini? Hong Qiang sangat senang. Tentu saja aku tahu, hanya, saat itu, kamu adalah pemuda yang anggun dan tampan. Namun sekarang, tulang-tulang lamamu menjadi sama lelahnya dengan milikku. Yin Gongfu menghela nafas. Memang, waktu berlalu, namun, apa yang terjadi saat itu masih terukir dalam ingatan aku, di hati aku. Masih sejelas kemarin. Junior ini selalu ingin membayar dermawan karena menyelamatkan hidupnya, kata Hong Qiang. Yin Gongfu menepuk pundak Hong Qiang dan berkata, ya ampun, itu sesuatu dari masa lalu. Tidak perlu memikirkannya lagi. Bagi kita untuk dapat bertemu lagi setelah bertahun-tahun itu adalah takdir. Petik 2. Meskipun aku jauh lebih tua darimu, kita berdua tidak muda lagi. Dengan demikian, kamu tidak perlu lagi memanggil aku sebagai dermawan. Panggil saja aku sebagai Yin Gongfu secara langsung. Mulai hari ini dan seterusnya, kita akan menjadi teman. Petik 2. Benar, Hong Qiang langsung menyetujuinya. Cukup, kalian berdua bisa secara perlahan bernostalgia satu sama lain di masa depan. Biarkan aku sampai pada bisnis yang tepat. Apakah ada seorang pemuda bernama Jiang Wuxiang di sini? Yao Jiao Guang bertanya pada Yin Gongfu. Iya, kata Yin Gongfu. Itu bagus kalau begitu. Dia adalah saudara Chu Feng. Chu Feng datang ke sini demi menemukannya. Apakah mungkin untuk memiliki Chu Feng masuk dan melihatnya? Kata Yao Jiao Guang. Itu tidak masalah sama sekali. Agar kamu semua datang ke sini, kamu adalah tamu terhormat. Belum lagi melihat seseorang, kami akan memperlakukan kamu sebagai tamu terhormat juga. Ayo, Brother Yao Jiao, mari kita masuk dan minum anggur, kata Yin Gongfu. Lupakan saja, aku tidak akan pergi ke lembah tersembunyi dunia. Jika kamu ingin minum, datanglah ke balap Raja Monstrous Dragon aku untuk minum, kata Yao Jiao Guang. Oh kamu masih sesempit ini, Yin Gongfu berkata dengan jijik. Pah, seolah-olah kamu tidak akan berpikiran sempit. Jika wilayah kamu ditempati oleh orang lain, perasaan lain apa yang mungkin kamu miliki? Cukup, hanya merawat Chu Feng. Jika sesuatu terjadi padanya, aku akan datang dan menemukan kamu. Yao Jiao Guang berbalik dan pergi. Itu temperamennya, melihat bahwa Yao Jiao Guang telah pergi dan menghilang tanpa jejak, Yin Gongfu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum.
Kemudian, dia membawa Chu Feng dan Hong Qiang ke lembah tersembunyi dunia. Lembah tersembunyi dunia berbeda dari bagaimana Chu Feng membayangkannya. Ini bukan lembah. Sebaliknya, itu sangat besar. Seolah-olah itu adalah seluruh dunia yang terpisah. Ada gunung, sungai, dan danau. Ada cerane putih terbang di langit dan ikan lincah berenang di air. Sepintas, tempat ini tampak seperti surga, negeri abadi. Yin Gongfu sangat antusias terhadap Chu Feng dan Hong Qiang. Dia juga menunjukkan sejumlah besar perhatian dan keramah tamahan terhadap mereka. Setelah memasuki lembah tersembunyi dunia, ia segera menyiapkan 2 istana terbaik untuk tempat beristirahat bagi Chu Feng dan Hong Qiang. Namun, Chu Feng datang ke sini demi menemukan Jiang Wuxiang. Sementara Chu Feng telah meminta untuk melihat Jiang Wuxiang berkali-kali, Yin Gongfu telah mengalihkan pembicaraan setiap waktu. Dia telah menolak untuk mengizinkan Chu Feng langsung melihat Jiang Wuxiang. Ini membuat Chu Feng menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Yin Senior, bolehkah aku melihat Jiang Wuxiang? Tanya Chu Feng lagi. Mengenai itu, kamu mungkin. Hanya, Jiang Wuxiang membuat beberapa kesalahan, dan sedang dihukum sekarang. Teman kecil Chu Feng, kamu tidak boleh emosional saat melihatnya, kata Yin Gongfu. Hukuman, apakah dia baik-baik saja? Tanya Chu Feng. Tidak ada yang terlalu serius. Hanya, dia dihukum untuk bekerja di tambang selama 1 tahun penuh. Di sini, aku akan membawa kamu ke sana. Saat Yin Gongfu berbicara, dia mulai menunjukkan jalan untuk Chu Feng. Setelah itu, mereka bertiga tiba di lokasi penambangan. Tepat setelah tiba di lokasi penambangan, mata Chu Feng bersinar. Tambang itu terlalu istimewa. Itu memancarkan api gas yang sangat panas. Kemungkinan, pembudidaya di bawah tingkat Half Martial Emperor tidak akan bisa mendekatinya sama sekali. Bahkan jika mereka bisa mendekatinya, mereka akan mati di dalam tambang. Selain itu, biji tambang sangat keras. Kecuali jika ada yang menggunakan pik penambang khusus, itu tidak mungkin untuk menambang biji itu. Biji-biji itu seharusnya berasal dari era kuno. Melihat lokasi penambangan, Chu Feng menemukan bahwa ada banyak orang menambang. Meskipun mereka semua ahli tingkat setengah marsial kaisar, mereka semua bermandikan keringat, dengan ekspresi kelelahan di wajah mereka. Akhirnya, Chu Feng melihat sosok yang akrab di lokasi penambangan. Itu Jiang Wuxiang. Setelah beberapa tahun berlalu, Jiang Wuxiang sudah tidak lagi muda. Namun, Chu Feng masih bisa mengenalinya dengan sekali lirikan. Dibandingkan dengan sebelumnya, kultivasi Jiang Wuxiang saat ini adalah lompatan dan batas di atas kultivasinya saat itu. Dia adalah peringkat 1 kaisar setengah bela diri. Namun, dengan tingkat kultivasi itu, Jiang Wuxiang nyaris tidak mampu bertahan di lokasi penambangan khusus ini. Jadi, pada saat ini, Jiang Wuxiang sangat lelah dan dipukuli. Namun, meskipun demikian, dia masih mengepalkan giginya, menggenggam pik di tangannya dengan erat, dan terus menambang biji. Biji ini sangat istimewa. Namun, mereka sama sekali tidak memberikan bantuan untuk budidaya seseorang. Aku juga tidak tahu apa gunanya menyediakan biji ini. Petik 2. Apa yang mungkin menjadi alasan tuan tempat ini menambang biji ini? Mungkinkah itu hanya dimaksudkan untuk digunakan sebagai alat hukuman? Egi memeriksa tambang dan mulai membuat tebakan. Adapun Chu Feng, apa yang paling dikhawatirkannya bukanlah betapa istimewanya biji di sini. Sebaliknya, dia khawatir tentang saudaranya Jiang Wuxiang. Dia menemukan bahwa bukan hanya Jiang Wuxiang yang sangat lelah dan tampak menyedihkan, ada juga banyak bekas luka di tubuhnya. Itu bekas luka dicambuk. Mereka luka yang mencengangkan. Ini berarti bahwa kehidupan Jiang Wuxiang di sini tidak baik sama sekali. Bab 1838 kakak dipersiapkan melawan orang lain. Senior, kesalahan seperti apa yang dilakukan Jiang Wuxiang menyebabkan dia dihukum di tempat seperti itu? Tanya Chu Feng. Mencuri, kata Yin Gongfu. Apa yang dia curi? Tanya Chu Feng. Barang-barang yang bermanfaat untuk kultivasi seseorang, kata Yin Gongfu. Mungkinkah itu kesalahan? Chu Feng tidak percaya itu. Dari pemahamannya tentang Jiang Wuxiang, ia percaya bahwa Jiang Wuxiang adalah seseorang yang sama sekali tidak akan melakukan hal seperti itu. Ada bukti yang pasti. Dia tertangkap basah. Meskipun dia menolak untuk mengakuinya, sesuai aturan tempat ini, aku tidak punya pilihan selain untuk menghukumnya, kata Yin Gongfu. Dari nadanya, Chu Feng bisa mengatakan bahwa sepertinya Yin Gongfu juga tidak ingin menghukum Jiang Wuxiang. Senior, apakah aku diizinkan untuk pergi dan berbicara dengannya? Tanya Chu Feng. Biasanya, kamu tidak bisa. Namun, jika kamu mau, silakan, kata Yin Gongfu. Terima kasih senior. Chu Feng segera melompat maju dan tiba di tambang. Setelah dia memasuki tambang, Chu Feng segera merasakan tekanan darinya. Hanya, tekanan ini tidak banyak mempengaruhi Chu Feng. Adik kecil Wuxiang, Chu Feng mendarat tepat di samping Jiang Wuxiang. Mendengar suara Chu Feng, Jiang Wuxiang memiliki ekspresi yang sangat terkejut dan hampir membatu. Segera setelah itu, dia buru-buru berbalik untuk melihat. Kakak Chu Feng, ini benar-benar kamu. Setelah melihat Chu Feng, Jiang Wuxiang segera gembira, dan mulai tersenyum dengan wajah berseri-seri. Dia melepaskan piknya dan memeluk Chu Feng dengan erat. Ini aku, adik laki-laki Wuxiang, akhirnya aku menemukan kamu. Chu Feng juga memeluk Jiang Wuxiang dengan erat. Kedua saudara itu telah berpisah selama bertahun-tahun. Dan sekarang, mereka berhasil bersatu kembali di negeri asing. Emosi yang mereka rasakan ini adalah sesuatu yang hanya mereka berdua mengerti. Kakak Chu Feng, mengapa kamu ada di sini?
Jiang Wuxiang bertanya dengan sangat emosional. Aku datang untuk mengetahui keberadaan kamu dari saudara senior Zhang, kata Chu Feng. Kakak Tianyi, haha, kakak Tianyi luar biasa saat ini. Ternyata ayahnya sebenarnya adalah penerus Kaisar Gong. Tidak itu salah, kakak Tianyi adalah penerus Kaisar Gong sekarang. Petik 2. Namun, bahkan dengan itu, idola aku masih tetap kamu, kakak Chu Feng. Aku telah mendengar tentang semua hal yang berkaitan dengan kamu, terutama apa yang terjadi di Gongba Plains baru-baru ini. Petik 2. Kakak Chu Feng, aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu benar-benar luar biasa. Kamu adalah kebanggaan saudara lelaki kamu ini, Jiang Wuxiang tersenyum cemerlang. Dia sudah tahu tentang berbagai hal tentang Chu Feng. Namun, dia tidak bertanya tentang siapa yang salah. Alasan untuk itu adalah karena dia merasa bahwa Chu Feng pasti yang di sebelah kanan. Adik kecil Wuxiang, aku pernah mendengar bahwa kamu dihukum karena kamu mencuri sesuatu? Tanya Chu Feng. Kakak Chu Feng, apakah kamu percaya itu? Jiang Wuxiang bertanya sambil tersenyum. Tentu saja tidak, itu sebabnya aku bertanya kepada kamu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kakak senior Zhang memberitahu aku bahwa kamu datang ke sini untuk berlatih. Mengapa ketika aku tiba, kamu benar-benar menjalani hukuman? Tanya Chu Feng. Jiang Wuxiang menghela nafas. Apalagi yang bisa terjadi? Adikmu bodoh. Aku sudah dimiliki oleh orang lain. Dia tersenyum getir. Kemarilah. Chu Feng menarik Jiang Wuxiang ke samping. Kemudian, dia bertanya, apa yang terjadi? Jika kamu memberitahu aku mungkin bisa membantu kamu. Petik 2. Lupakan saja, kamu memiliki cukup masalah untuk dihadapi. Aku tidak ingin membebani kamu dengan lebih banyak. Hal-hal di sini tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Kamu tidak perlu repot dengan itu, Jiang Wuxiang menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia melihat ke Chu Feng dan berkata, Kakak Chu Feng, aku sangat senang bisa melihat kamu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, mata Jiang Wuxiang mulai berkaca-kaca. Saat itu, Jiang Wuxiang adalah anak muda. Namun, dia sudah menjadi pria dewasa sekarang. Pria sejati tidak mudah menangis. Dia juga orang yang demikian. Jiang Wuxiang selalu menjadi orang yang sangat kuat. Namun, selama bertahun-tahun ketekunan, bertahun-tahun menderita dan sakit, bagaimana mungkin dia bisa menikmatinya? Bagaimana mungkin dia tidak merasakan keluhan? Dia secara alami merasakan keluhan, secara alami merasa tidak sehat. Terutama setelah dijebak oleh orang lain dan berakhir dalam keadaan seperti itu, dia merasa sangat sedih, sangat dirugikan. Hanya, sebagai seorang pria, dia tidak bisa menangis dan harus menanggung semua itu. Namun, ketika dia melihat Chu Feng, seolah-olah dia telah melihat orang yang bisa dia andalkan. Sebelum orang yang bisa dia andalkan, keras kepala Jiang Wuxiang runtuh segera. Dia telah mengungkapkan sisi lemahnya. Melihat Jiang Wuxiang bertindak seperti ini, Chu Feng merasa sangat dipermalukan. Dia menepuk pundak Jiang Wuxiang dan berkata, jika kamu menganggap aku sebagai kakak kamu, beritahu aku. Kalau tidak, aku akan dengan paksa membawamu pergi sekarang. Petik 2. Kakak Chu Feng, kamu. Jiang Wuxiang menjadi terpana. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Adik kecil Wuxiang, kamu tahu bagaimana aku. Aku seseorang yang akan melakukan apa yang aku katakan. Terlepas dari betapa luar biasanya tuan tempat ini, aku tetap tidak akan membiarkannya membuat hal-hal sulit terjadi pada saudaraku. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, aku hanya akan mati. Saat Chu Feng berbicara, dia dengan erat meraih ke bahu Jiang Wuxiang. Dia berencana untuk terbang ke udara bersama Jiang Wuxiang. Jangan, kakak Chu Feng, aku akan memberitahumu. Melihat itu, Jiang Wuxiang buru-buru berbicara. Dia tahu bahwa Chu Feng benar-benar seseorang yang akan melakukan apa yang dikatakannya. Jika Chu Feng benar-benar membuat masalah di tempat ini, dia akan melibatkan Chu Feng. Tanpa pilihan lain, Jiang Wuxiang akhirnya memberitahu Chu Feng apa yang terjadi. Chu Feng juga datang untuk belajar kebenaran. Saat itu, Jiang Wuxiang telah diperkenalkan untuk berlatih di tempat ini oleh ayah Zhang Tianyi. Alasan untuk itu adalah karena penguasa tempat ini memiliki asal-muasal, dan juga seseorang yang memiliki garis keturunan kekaisaran yang sangat murni. Yang paling penting, dia bukan seseorang dari 4 klan kekaisaran besar. Namanya Duan Jidao. Duan Jidao adalah seseorang dari klan kerajaan Duan. Meskipun dia berasal dari klan kerajaan yang lebih rendah dari klan kekaisaran, dia adalah eksistensi yang bahkan ditakuti oleh 3 istana. Adapun 4 klan kekaisaran besar, sama sekali tidak perlu menyebutkan mereka. Saat ia memiliki garis keturunan kekaisaran, dan garis darah kekaisarannya sangat murni, ia, dengan sendirinya, mengubah klan kerajaan Duan menjadi dinasti Duan. Saat itu, dinasti Duan sangat terkenal dan kuat. Mereka mampu membawa rasa takut kepada orang-orang di tanah suci martialisme. Pada saat itu, 4 klan kekaisaran besar sangat takut padanya. Mereka semua takut bahwa dinasti Duan akan mengancam status for Great Imperial Clan mereka. Dalam kenyataannya, dengan kemampuan Duan Jidao, dia memang mampu melakukannya. Namun, tiba-tiba, suatu hari, dinasti Duan musnah. Setelah itu, Duan Jidao juga menghilang. Ketika Duan Jidao muncul kembali setelah bertahun-tahun berlalu, wajahnya ditutupi dengan janggut, dan ia telah menjadi orang tua berambut putih. Penampilannya yang ditutupi rambut putih membuatnya menyerupai orang gila. Meskipun dulu dia sangat terkenal, tidak ada yang bisa mengenalinya tanpa dia menyebutkan siapa dia. Setelah itu, Duan Jidao tiba di tempat ini.
Tidak hanya dia merebut wilayah King Monstrous Dragon Beast, dia juga mulai menemukan orang-orang ditinggalkan oleh klan kekaisaran. Juga anggota generasi muda yang luar biasa dari berbagai klan kerajaan, untuk memberi mereka garis keturunan kekaisaran dan memelihara mereka di sini. Duan Jidao melakukan semua ini demi menemukan pengganti. Dengan demikian, setelah Jiang Wuxiang tiba di tempat ini dan mengetahui tentang hal ini, ia bekerja sangat keras. Karena itu, Jiang Wuxiang mulai dianggap sangat oleh Duan Jidao. Semua orang merasa bahwa Jiang Wuxiang akan menjadi salah satu dari sedikit orang yang akan memiliki kesempatan untuk menjadi penerus Duan Jidao. Sayangnya, Jiang Wuxiang bersikap tidak hati-hati ketika berteman, dan akhirnya jatuh ke dalam perangkap yang telah diatur oleh orang lain. Nama orang itu adalah Song Yuheng. Dia adalah orang yang dikatakan memiliki kemungkinan terbesar untuk menjadi penerus Duan Jidao. Dia juga orang yang paling disukai Duan Jidao. Song Yuheng sudah berusia lebih dari 100 tahun. Dia tidak lagi dianggap sebagai bagian dari generasi muda. Namun, dia akhirnya menjadi teman Jiang Wuxiang. Hari itu, dia mengundang Jiang Wuxiang untuk menjadi tamu di istananya. Selanjutnya, ketika Jiang Wuxiang pergi, dia memberi hadiah pada Jiang Wuxiang. Namun, pada hari itu, Jiang Wuxiang secara keliru dituduh mencuri harta warisan ayah Song Yuheng. Setelah pencarian, harta itu memang ditemukan di kediaman Jiang Wuxiang. Ternyata harta itu adalah hadiah yang diberikan Song Yuheng kepada Jiang Wuxiang. Jiang Wuxiang tidak dapat menjelaskan dirinya sendiri. Sama seperti itu, ia telah dituduh secara salah, kehilangan semua prospek masa depannya yang besar, dan dikirim ke sini untuk menambang selama setahun sebagai hukuman. Bab 1839 Lagu Yuheng dan Ayahnya. Jiang Wuxiang, kesombongan apa yang kamu miliki? Alih-alih menambang seperti yang seharusnya kamu lakukan, kamu malah bermain-main di sini. Kamu benar-benar mencari pemukulan. Tepat pada saat ini, bulu cambuk terdengar. Sebuah cambuk yang kuat muncul entah dari mana dan menyerang kepala Jiang Wuxiang. Cambuk itu dicambuk dengan kekuatan yang begitu kuat sehingga bahkan ruang pun terkoyak olehnya. Jika cambuk mendarat di Jiang Wuxiang, maka, dengan kultivasi Jiang Wuxiang, itu pasti akan merobek dagingnya. Ketika cambuk itu tiba sebelum Jiang Wuxiang, Chu Feng segera mengerti mengapa tubuh Jiang Wuxiang dipenuhi dengan luka yang mencengangkan. Kemungkinan, itu semua dilakukan oleh pria itu. Hanya berpikir tentang hal itu, Chu Feng segera marah. Dia mengulurkan tangannya dan meraih cambuk yang masuk. Kemudian, dia dengan keras melemparkannya. Boom! Orang yang memegang cambuk itu dilemparkan ke atas gua tambang. Boom! Setelah ledakan keras itu, tambang itu sendiri juga sedikit bergetar. Keributan ini menarik perhatian banyak orang. Mereka semua berhenti menggali dan berbalik untuk melihat ke arah Chu Feng. Persetan, siapa kamu? Kamu berani memukulku, ayahmu? Meskipun orang itu lebih kuat dari Jiang Wuxiang, dan memiliki kultivasi Half Martial Emperor peringkat 3, dia sama sekali bukan tandingan Chu Feng. Pelarian Chu Feng telah membuatnya terluka parah. Meskipun dia masih bertindak sangat sombong, darah mengalir dari mulutnya tanpa henti. Ingat nama aku Chu Feng, kata Chu Feng. Chu Feng, mengapa aku belum pernah mendengar nama kamu sebelumnya? Kapan kamu sampai di sini? Menolak rasa sakit dengan susah payah, pria itu berdiri dan bertanya dengan marah. Ketidaktahuan, orang ini di sini adalah orang yang menyapu lantai dengan generasi muda Four Great Imperial Clans di Mooncelot City, Chu Feng yang menaklukkan Evil God Sword. Ingat ini, dia adalah saudaraku, Jiang Wuxiang. Jiang Wuxiang menunjuk ke Chu Feng dan berbicara dengan sangat bangga. Apa? Dia adalah Chu Feng? Tanda seru, tanda seru, tanda seru. Mendengar apa yang dikatakan Jiang Wuxiang, orang-orang di kerumunan itu semua terkejut. Tatapan yang dengannya mereka memandang Chu Feng berubah menjadi keheranan dan ketakutan. Pelatihan di sini, mereka tidak diizinkan pergi dan keluar. Meskipun mereka belum melihat poster yang diinginkan Chu Feng, mereka masih tahu tentang prestasi Chu Feng di masa lalu. Dengan demikian, nama Chu Feng sudah terkenal bagi mereka. Mereka tahu bahwa dia adalah anggota generasi muda yang sangat ganas. Benar saja, setelah melihatnya pertama kali hari ini, memang itulah masalahnya. Dia bahkan benar-benar berani memukuli tukang cambuk tempat ini. Ini jelas sesuatu yang tidak berani dilakukan orang lain. Kamu tunggu saja. Setelah mengetahui identitas Chu Feng, sang kaisar setengah bela diri peringkat 3 itu ketakutan. Dia segera lari sambil terlatih-tatih dan terhuyung-huyung. Chu Feng, ini buruk. Dia pergi mencari pelayan. Cepat, tinggalkan tempat ini. Melihat itu, Jiang Wuxiang segera memperingatkan Chu Feng. Siapa yang dia cari? Apakah itu Song Yuheng? Tanya Chu Feng. Betul, mereka semua adalah antek Song Yuheng. Mereka diperintahkan oleh Song Yuheng untuk sengaja mempersulit aku di sini, kata Jiang Wuxiang. Kesempatan sempurna. Aku kebetulan ingin bertemu Song Yuheng juga, kata Chu Feng sambil mencibir. Untuk berani bersekongkol melawan saudaranya, Chu Feng tidak peduli siapa Song Yuheng itu. Dia bertekad untuk tidak melepaskannya dengan mudah. Benar saja, tidak lama setelah peringkat 3 Half Martial Emperor pergi, sekelompok orang berlari. Mereka semua memiliki penampilan muda. Adapun pemimpin di antara mereka, dia bahkan lebih muda dalam penampilan, dan benar-benar memiliki penampilan anak muda berusia 15 hingga 16 tahun. Namun, kultivasinya sangat kuat. Seperti Chu Feng, dia adalah peringkat 8 Half Martial Emperor. Jiang Wuxiang menunjuk pemuda itu, pemimpin kelompok itu, dan berkata, dia adalah Song Yuheng.
kamu sudah menjadi orang tua, namun kamu masih menyamar dengan penampilan anak muda. Benar-benar menjijikkan, Chu Feng mengungkapkan ekspresi jijik. Alasan untuk itu adalah karena Song Yuheng sudah berusia lebih dari 100 tahun. Dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai bagian dari generasi muda. Bahkan jika dia tidak menggunakan penampilan seorang pria tua berambut putih, dia setidaknya harus memiliki penampilan seorang pria paruh baya. Namun, dia saat ini memiliki penampilan anak muda. Jelas bahwa dia telah menyamarkan penampilannya yang sebenarnya. Selanjutnya, setelah memikirkan tentang apa yang telah ia lakukan pada Jiang Wuxiang, Chu Feng merasa lebih jijik dengannya. Kamu adalah Chu Feng, lagu Yuheng itu juga mengukur Chu Feng. Ada sedikit kehati-hatian dalam pandangannya. Meskipun dia belum pernah melihat Chu Feng sebelumnya, dia telah mendengar tentang berbagai prestasi Chu Feng, dan tahu bahwa Chu Feng adalah anggota yang sangat kuat dari generasi muda. Aku kakekmu, Chu Feng langsung berbicara kasar. Chu Feng tidak menemukan alasan untuk bersikap sopan terhadap seseorang yang telah merencanakan melawan saudaranya. Tiba-tiba, Song Yuheng menunjuk ke Chu Feng dan berkata, seorang pencuri yang telah mencuri harta, hewan yang membunuh dermawannya. Benar-benar berani datang ke lembah tersembunyi dunia kita untuk berperilaku kejam ini? Laki-laki, tangkap dia. Petik 2. Tepat setelah dia mengucapkan kata-kata itu, kaki tangannya di belakangnya semua mengeluarkan senjata masing-masing. Mereka berencana untuk menyerang Chu Feng. Jangan bersikap kasar, namun, pada saat ini, suara yang sangat mengesankan terdengar. Setelah itu, Yin Gongfu dan Hong Qiang turun dari udara. Teman kecil Chu Feng adalah tamu terhormat yang diundang ke sini oleh aku. Aku akan melihat siapa yang berani bertindak kasar kepadanya. Yin Gongfu menatap tajam ke arah kerumunan. Dia sangat mendominasi. Dimulainya oleh tatapannya, orang-orang yang berencana untuk menyerang Chu Feng segera menyimpan senjata mereka. Bahkan, mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala dan pindah ke samping. Dari sini, dapat dilihat bahwa mereka sangat takut pada Yin Gongfu. Pada saat itu, satu-satunya orang yang berani menghadapi Yin Gongfu adalah Song Yuheng. Tuan Yin, aku benar-benar minta maaf. Aku hanya mendengar apa yang telah dilakukan Chu Feng, dan tidak tahu bahwa dia adalah tamu yang diundang oleh kamu. Aku berharap bahwa Tuhan Yin akan bersedia untuk memaafkan kekasaran aku, kata Song Yuheng dengan sangat menyesal. Tidak perlu meminta maaf padaku. Minta maaf kepada teman kecil Chu Feng, kata Yin Gongfu. Song Yuheng kaget setelah mendengar kata-kata itu. Jejak keengganan melintas di matanya. Namun, pada akhirnya, dia mengepalkan tinjunya dan bersiap untuk meminta maaf kepada Chu Feng. Lord Yin, bahwa Chu Feng adalah orang yang telah melakukan segala macam kejahatan. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu mengundang orang seperti itu untuk menjadi tamu di lembah tersembunyi dunia kami, aku merasa bahwa anak aku tidak perlu meminta maaf kepada orang seperti itu. Namun, pada saat ini, seorang pria paruh baya turun dari langit dan mendarat di samping Song Yuheng. Meskipun pria ini memiliki penampilan setengah baya, penampilannya menyerupai penampilan anak muda Song Yuheng. Menambah apa yang dia katakan sebelumnya, Chu Feng sudah yakin bahwa pria ini harus menjadi ayah Song Yuheng. Ayah Song Yuheng memiliki budidaya martial emperor peringkat 1. Hanya, kultivasinya jauh lebih rendah daripada Yin Gongfu. Chu Feng tidak tahu dari mana ia mendapatkan kepercayaan diri untuk berbicara dengan Yin Gongfu dengan cara seperti itu. Adalah Lord Duan yang secara pribadi meninggalkan tempat ini di bawah pengawasan aku. Mungkinkah aku bahkan tidak memiliki hak istimewa untuk mengundang yang aku inginkan di sini sebagai tamu? Alis seperti pedang Yin Gongfu menyipit saat dia mengucapkan kata-kata itu dengan dingin. Tentu saja, kamu memiliki hak istimewa itu. Aku juga tidak mengatakan hal lain. Hanya, ayah Song Yuheng berkata. Senang kamu tahu aku memiliki hak istimewa itu. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, karena keputusan aku bukanlah sesuatu yang memenuhi syarat untuk kamu pertanyakan, kata Yin Gongfu. Kamu, mendengar kata-kata itu, kulit ayah Song Yuheng berubah pucat. Ditegur oleh Yin Gongfu di depan umum sedemikian rupa menyebabkan dia merasa sangat terhina. Saudara Chu Feng, aku pernah mendengar bahwa kamu telah menaklukkan pedang iblis legendaris, pedang dewa jahat. Aku menduga bahwa teknik pedang kamu harus luar biasa. Aku kebetulan juga menjadi seseorang yang berspesialisasi dalam teknik pedang. Karena kita telah disatukan oleh takdir hari ini, aku ingin berdebat dengan Brother Chu Feng dan mencari nasihat. Mungkinkah itu mungkin? Song Yuheng membalik telapak tangannya. Kemudian, sebuah pedang cian setinggi 3 kaki muncul di tangannya. Itu adalah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Tampaknya Song Yuheng ini berusaha untuk mengambil wajah ayahnya yang hilang. Adapun cara untuk melakukannya, dia berencana untuk secara terbuka mengajar Chu Feng pelajaran. Kamu ingin berdebat denganku dalam teknik pedang? Tanya Chu Feng. Mungkinkah kamu tidak berani? Tanya Song Yuheng. Haha, mendengar kata-kata itu, baik Yin Gongfu dan Jiang Wuxiang tertawa ringan. Alasan mengapa Song Yuheng berani bertindak sombong ini terhadap Chu Feng hanya karena dia hanya mendengar tentang apa yang telah dilakukan Chu Feng di Mooncloud City. Namun, dia tidak tahu tentang bagaimana Chu Feng telah membunuh banyak kaisar bela diri dari 4 klan kekaisaran besar di dataran Gongba. Jika dia tahu bahwa Chu Feng mampu membunuh bahkan kaisar bela diri, kemungkinan, bahkan jika dia diberi 10 nyali lagi, dia tidak akan berani memprovokasi dia dengan sombong. Apalagi mencoba berdebat dengannya. Pada saat ini, baik Yin Gongfu maupun Jiang Wuxiang tidak menyebutkan seberapa kuat Chu Feng sebenarnya. Tidak perlu menyebutkan mengapa Jiang Wuxiang melakukan itu.
Dia sangat merindukan Chu Feng untuk mengajar Song Yuheng pelajaran. Namun, yang mengejutkan, bahkan Yin Gongfu tidak mengatakan apa-apa. Tampaknya dia juga sangat menantikan Song Yuheng dipermalukan. Bab 1840 Chu Feng yang menantang surga. Kamu bahkan tidak berani mengungkapkan pedangnya. Tampaknya rumor kamu menundukkan Evil God Sword itu palsu. Melihat bahwa Chu Feng belum menerima tantangan putranya, ayah Song Yuheng mengejeknya dengan tatapan menghina. Putramu tidak memenuhi syarat bagiku untuk melepaskan pedang dewa jahatku. Saat Chu Feng berbicara, dia mengarahkan tangannya ke kejauhan dan meraih. Kemudian, sebuah ranting tiba di tangannya. Dia menunjuk cabang itu pada Song Yuheng, yang memegang persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, dan berkata, melawanmu, ini sudah cukup. Lelucon macam apa ini? Melihat cabang pohon di tangan Chu Feng, kulit Song Yuheng berubah menjadi hijau. Cabang pohon itu sangat layu. Belum lagi tidak bisa bertarung melawan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, itu akan hancur hanya dengan sedikit dilemparkan ke tanah. Chu Feng sebenarnya berencana untuk menggunakan sesuatu seperti itu untuk melawan persenjataan kekaisarannya yang tidak lengkap. Penghinaan, ini hanya penghinaan telanjang. Chu Feng sama sekali tidak menempatkan Song Yuheng di matanya sama sekali. Kamu tidak harus bisa melukai aku. Selama kamu mampu memotong cabang ini menjadi dua, itu akan menjadi kemenangan kamu, kata Chu Feng. Terserah kamu, pedang di tangan Song Yuheng bergetar. Kemudian, tebasan dikirimkan. Itu ditujukan ke tenggorokan Chu Feng. Wos, wos, wos. Ketika tebasan Song Yuheng tiba sebelum Chu Feng, itu berubah menjadi banyak sinar pedang. Seolah-olah beberapa puluh ribu pedang ditujukan untuk menyerang Chu Feng. Tidak mungkin bagi Chu Feng menghindari mereka. Teknik pedang yang luar biasa. Tidak ada celah dalam teknik pedang seperti itu. Mungkinkah Chu Feng mungkin menghentikannya? Petik 2. Ada banyak orang dari generasi tua di antara kerumunan. Karena mereka memiliki tingkat budidaya yang tinggi, mereka secara alami mampu menentukan bahwa teknik pedang Song Yuheng sangat mendalam. Namun, Chu Feng sama sekali tidak menempatkan teknik pedang ini yang mereka yakini sangat mendalam di matanya. Chu Feng mengangkat cabang di tangannya tanpa tergesa-gesa. Dia mengarah ke satu arah dan diblokir. Kemudian, pada saat berikutnya, puluhan ribu sinar pedang yang telah dikeluarkan Song Yuheng lenyap seperti asap di udara tipis. Serangannya ditembus oleh Chu Feng. Meskipun teknik pedangnya dipotong oleh Chu Feng, Song Yucheng mencibir. Seolah-olah dia merasa plotnya sukses. Target pedangnya berubah. Itu sebenarnya ditujukan ke cabang di tangan Chu Feng. Ternyata dia telah merencanakan untuk menyerang cabang Chu Feng untuk memulai. Karena Chu Feng telah mengatakan bahwa itu akan menjadi kemenangannya jika dia memotong cabang menjadi dua. Dia berencana untuk memotong cabang Chu Feng menjadi dua sebagai cara untuk menamparkan wajah Chu Feng. Tiba-tiba, ekspresi Song Yuheng berubah. Kejutan yang tak tertandingi muncul di matanya. Cabang telah berhasil memblokir pedangnya. Keduanya saling bertabrakan. Selama dia mengarahkan bilah pedangnya ke dahan itu seharusnya sudah dirobek oleh persenjataan kekaisarannya yang tidak lengkap tanpa dia bahkan perlu mengeluarkan kekuatan sama sekali. Bahkan jika Chu Feng telah menggunakan metode khusus untuk meningkatkan kekerasan cabang, itu masih tidak mungkin baginya untuk memblokir persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Namun, pada saat ini, cabang di tangan Chu Feng benar-benar tidak rusak. Wos! Song Yuheng menolak untuk percaya ini. Dia segera pindah, lalu mengirim tebasan lagi. Dentang, pedangnya bertabrakan dengan cabang sekali lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, bukan hanya Song Yuheng yang terkejut. Bahkan para penonton terkejut dengan adegan ini. Ekspresi ketidakpercayaan memenuhi wajah mereka. Alasan untuk itu adalah karena tidak peduli seberapa keras Song Yuheng mencoba meretas cabang Chu Feng menjadi dua, cabang Chu Feng benar-benar tidak rusak. Sekarang giliranku, Chu Feng tersenyum dingin. Lalu ranting di tangannya gemetar, dan kekuatan besar terpancar darinya. Cabang itu mendarat di pedang Song Yuheng. Dentang, dentang. Kekuatan yang dipancarkan oleh cabang yang mendarat di pedang ditransmisikan melalui pedang dan mencapai tangan Song Yuheng. Pada saat ini, Song Yuheng merasa telapak tangannya semakin lemah. Kemudian, pedang di tangannya dikirim terbang. Itu berubah menjadi sinar cahaya yang menembak beberapa puluh ribu meter jauhnya sebelum menghilang di cakrawala. Pada saat ini, ekspresi wajah semua orang berubah sangat besar. Mereka semua sangat terkejut. Mereka semua tahu bahwa Song Yuheng tidak membuang persenjataan kekaisarannya yang tidak lengkap. Sebagai gantinya, itu telah tersingkir oleh Chu Feng menggunakan cabang itu. Cabang benar-benar mampu merobohkan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Ini benar-benar tidak pernah terjadi. Ternyata kamu bahkan tidak bisa memegang pedang dengan kuat, namun kamu bahkan berani menyatakan dirimu ahli dalam teknik pedang? Chu Feng mengejek. Kamu ingin mati? Song Yuheng memerah karena marah. Saat telapak tangannya mulai membentuk segel tangan yang terus berubah, kekuatan bela diri emas muncul dan membentuk binatang buas. Dalam kemarahan, ia benar-benar melepaskan keterampilan marsial bumi tabu, serangan fatal, di Chu Feng. Wos! Tiba-tiba, cabang di tangan Chu Feng berubah menjadi sinar cahaya dan melesat ke arah Song Yuheng. Itu mengeluarkan aura yang sangat ganas, dan hanya menyapu segalanya sebelum jalannya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dalam sekejap, ia berhasil menembus erten tabu martial skill Song Yuheng. Po. Setelah menerobos skill martial erten tabu Song Yuheng, cabang menjadi fleksibel seperti naga, dan mulai menyerang tubuh Song Yuheng dan menghadap ke seluruh
Dicambuk oleh Chu Feng dengan cara ini menyebabkan Song Yuheng berteriak dengan sedih. Jika itu adalah cabang biasa, bagaimana mungkin itu bisa melukai tubuh setengah marsial kaisar? Namun, cabang Chu Feng seperti pisau tajam. Bukan saja dagingnya tidak mampu menahan cambuk dari cabang itu, rasa sakit yang diciptakan cabang berkali-kali lebih dahsyat dibandingkan dengan senjata biasa. Song Yuheng sangat kesakitan sehingga dia berteriak keras-keras. Melihat putranya sendiri dicambuk tanpa bisa dikenali dengan darah menutupi seluruh tubuhnya, ayah Song Yuheng segera berteriak, "Stop!" Namun, bagaimana mungkin Chu Feng repot-repot memperhatikan teriakannya? Tidak hanya dia tidak berhenti, dia menjadi lebih ganas saat dia mencambuk Song Yuheng. Belum lagi daging dicambuk, cambuknya begitu keras hingga tulangnya patah. Chu Feng berencana untuk membayar rasa sakit yang telah dibawa Song Yuheng pada Jiang Wuxiang 100 kali, 1000 kali lipat. "Aku bilang berhenti," ayah Song Yuheng melepaskan serangannya. Meskipun dia mengatakan pada Chu Feng untuk berhenti, reaksinya sama sekali bukan seseorang yang mencoba untuk menghentikan orang lain. Sebaliknya, ia hanya berusaha untuk melukai Chu Feng dengan serius. Melihat adegan ini, kilasan kejengkelan menyinari mata Yin Gongfu. Dia sudah siap untuk bertindak dan mencegat ayah Song Yuheng. Namun, dia tidak segera bertindak. Alasan untuk itu adalah karena dia ingin melihat apakah Chu Feng benar-benar seperti yang dikabarkan. Jika dia sebagai rumor menggambarkan dia, maka, meskipun ayah Song Yuheng adalah peringkat 1 kaisar marsial, Chu Feng masih bisa bertarung melawannya. Wah! Tepat pada saat ini, Chu Feng melambaikan lengan bajunya. Raungan terdengar, dan tiba-tiba mulut naga yang besar, keemasan, dan mempesona muncul. Dengan satu gigitan, ia mengepalkan ayah Song Yuheng. Roar! Kemudian, naga raksasa itu terbang tinggi ke langit dan mengungkapkan penampilan aslinya. Itu adalah naga emas yang sangat besar beberapa ratus meter. Meskipun itu bukan naga asli, itu mengeluarkan aura yang sangat mengesankan yang menyebabkan para pengamat begitu takut sehingga mereka mulai jatuh kembali berulang kali. Bahkan, ada orang-orang di antara mereka yang ketakutan, dan jatuh ke tanah dengan tubuh mereka bergetar, dan tidak ada kekuatan untuk bangkit kembali. Bang, 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 bang. Kemudian, Chu Feng mengendalikan naga besar itu dan mulai menabrak ayah Song Yuheng ke dinding tambang berulang kali. Bahkan setelah ayah Song Yuheng terluka parah dengan darah di seluruh tubuhnya, masih terus menabraknya ke dinding. Dragon Mark World Spirit Power? Pada saat ini, ekspresi terkejut muncul di wajah Yin Gongfu yang sebelumnya tenang. Dia sudah bisa mengatakan bahwa naga emas dibentuk dengan kekuatan roh. Selain itu bukan kekuatan roh jubah kerajaan biasa. Sebagai gantinya, itu dibentuk dengan kekuatan roh jubah naga Mark Royal. Chu Feng, dia sebenarnya seorang spiritualis dunia jubah naga Mark Royal? Pada saat ini, tatapan yang memandang Yin Gongfu kepada Chu Feng menjadi sangat luar biasa untuk dilihat. Sementara dia telah melihat banyak spiritualis dunia jubah naga Mark Royal sebelumnya, bagaimanapun, dia adalah seseorang yang memiliki banyak pengalaman. Itu adalah pertama kalinya dia melihat spiritualis dunia jubah-jubah naga Mark Royal semuda Chu Feng. Sungguh, bahkan jika dia tidak ingin terkejut, mustahil untuk tidak terkejut. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berteriak, "Tuan Yin, cepat, kamu harus menghentikan Chu Feng itu. Lain, Song Yuheng dan ayahnya akan dipukuli sampai mati oleh Chu Feng." Mendengar kata-kata itu, Yin Gongfu buru-buru berkata, "Chu Feng, berhenti." Sementara Chu Feng bisa mengabaikan orang lain, dia masih harus memberi wajah pada Yin Gongfu. Maka, dengan pikiran, naga emas menghilang. Setelah itu, dia juga mengambil cabang tempat dia mencambuk Song Yuheng. Pada saat Chu Feng berhenti, Song Yuheng dan ayahnya keduanya jatuh ke tanah. Mereka berdua dimutilasi dengan buruk, ditutupi sepenuhnya dengan darah dan sudah kehilangan kesadaran. Nyata, mereka sangat tidak tahan pemukulan. Aku bahkan tidak berusaha keras. Saat Chu Feng melihat dua pria yang kehilangan kesadaran, dia berbicara dengan menghina. Mendengar kata-kata itu, kerumunan di sekitarnya mulai menyeka keringat dingin di dahi mereka. Tidak berusaha keras? Jika dia berusaha keras, Song Yuheng dan ayahnya pasti akan dipukuli sampai mati olehnya, bukan? Pada saat ini, orang-orang yang hadir, selain Jiang Wuxiang, Hong Qiang dan Yin Gongfu, semua menatap Chu Feng dengan tatapan penuh ketakutan. Bahkan, untuk beberapa dari mereka hanya tidak berani melihat Chu Feng. Bahwa Chu Feng hanya jauh lebih menakutkan daripada rumor tentang dirinya. Bagaimana mungkin dia dianggap seseorang dari generasi muda? Dia hanyalah iblis muda. Dia adalah eksistensi yang menantang surga yang mampu dengan mudah mengalahkan peringkat 1 kaisar bela diri dengan budidaya peringkat 8 Half Martial Emperor.